Sikap arogansi Cina yang ingin menguasai 80% Laut Cina Selatan yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disepakati seluruh negara di dunia pasca kemerdekaan seluruh negara dunia dari penjajahan atau Perang Dunia Jilid Kedua. Namun saat ini, Cina seakan kembali membuka Perang Dunia Jilid Ketiga yang dengan sengaja menebar resiko pertempuran antar negara. Misalkan saja, Cina mengklaim wilayah kedaulatan negara-negara Asia Tenggara, Kepulauan Senkaku Jepang, Lembaga Luan India, dan beberapa wilayah-wilayah negara lain yang belum sedarurat klaim sepihak Cina terhadap negara yang kami sebutkan di atas. Selain itu, jika kita membahas klaim sepihak Cina atas negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tampaknya memang yang paling disoroti dunia saat ini. Sebab Amerika Serikat dan sekutunya adalah termasuk negara yang mengecam aksi kesewenang-wenangan Cina saat ini. Namun ketegangan yang dibuat Tiongkok di Laut Cina Selatan membuat negara-negara ASEAN mengambil langkah-langkah awal untuk membendung pergerakan kekuatan invasi militer Cina atas klaim sepihaknya itu. Terutama negara Vietnam dan Filipina adalah merupakan salah satu negara yang menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Cina di wilayah-wilayah kedaulatan negara di Asia Tenggara. Namun tidak bisa dipungkiri, keprihatinan itu mengemuka dalam pertemuan puncak para pimpinan Asia Tenggara atau ASEAN di tengah ketegangan dan keluhan di Laut Cina Selatan terhadap Cina yang asal main caplok-caplok wilayah negara lain. Kekhawatiran itu muncul di dalam pertemuan para pimpinan 10 negara ASEAN. Dan hal itu muncul ketika Vietnam sebagai tuan rumah mengemukakan langsung di dalam pertemuan tersebut. Cina bahkan dianggap sebagai ancaman global sebab di tengah mewabahnya pandemik virus corona yang juga menggerogoti kekuatan ekonomi seluruh negara dunia, Cina juga semakin memperkuat kekuatan militernya. Namun tidak hanya sampai di situ saja, sebab Cina juga diklaim telah mengambil kesempatan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 untuk melancarkan klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan, di mana negara-negara Asia Tenggara tengah sibuk menghadapi virus corona asal Wuhan, Cina ini. Selain itu, pertemuan puncak yang diadakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Vietnam ini dilakukan sebagai pembentukan atau persiapan untuk menghadapi aksi pergerakan Cina yang semena-mena di Laut Cina Selatan atas aksi klaim sepihaknya. Apalagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tampak terlihat mulai melonggarkan pembatasan pergerakan kekuatan militernya di wilayah perbatasan masing-masing akibat wabah virus corona yang masih saja menggerogoti negara-negara di Asia Tenggara. Di dalam pertemuan yang penting itu, para pemimpin negara-negara ASEAN juga menegosiasikan protokol perjalanan di antar sesama anggota atau fungsi dari pembentukan organisasi antar negara di dalam menghadapi wabah virus corona dan membendung aksi pergerakan main caplok-caplokan Cina di setiap wilayah negara-negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Cina. Namun di dalam pertemuan tersebut tampaknya telah memiliki sedikit titik terang sebagai negara blok yang terdiri dari 10 negara. Sebab sama-sama telah sepakat atau berjanji akan bekerja sama untuk memerangi virus corona sebagai salah satu permasalahan di dalam agenda pertemuan antar pimpinan negara ini. Selain itu, mengutip dari pernyataan pimpinan Vietnam, menyatakan bahwa seluruh dunia terterang tipis dalam perang melawan pandemik dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum internasional masih terjadi di Laut Cina Selatan. Hal ini mempengaruhi lingkungan keamanan dan stabilitas di wilayah tertentu, termasuk wilayah kami, kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen.
dalam pidato pembukaan di Hanoi tanpa menyebut Cina secara langsung seperti dilansir Bloomberg pada Jumat 26 Juni kemarin. Nguyen juga mengatakan bahwa sementara itu wilayah tersebut mempromosikan kepatuhan penuh dan ketat dari peraturan yang mengatur Laut Cina Selatan dan membuat segala upaya untuk membangun kode perilaku yang efektif dengan Cina. Namun masalah masih tetap ada akibat sikap agresif Cina di wilayah tersebut. Jika kita melihat situasi saat ini, memang secara jelas jika lembaga internasional dan hukum internasional telah ditantang secara serius. Namun, Vietnam bukan satu-satunya pimpinan regional yang menyuarakan keprihatinan tentang gerakan Beijing di wilayah Laut Cina Selatan. Sebab Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, meminta semua pihak yang terlibat untuk mengikuti hukum yang mengatur laut, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut yang dikenal sebagai UNCLOS tahun 1982. Di dalam pertemuan terbuka itu, Presiden Filipina menyatakan jika telah berjuang untuk menahan pandemi COVID-19 dan insiden yang mengkhawatirkan di Laut Cina Selatan saat ini. Selain itu, Duterte juga meminta untuk para pihak menahan diri dari meningkatnya ketegangan di Laut Asia Tenggara dan mematuhi tanggung jawab di bawah hukum laut internasional dengan situasi yang semakin mengkhawatirkan. Sebab klaim sepihak Cina meliputi 80% di Laut Cina Selatan yang membentang dari Cina di utara ke Indonesia di selatan. Sedangkan jalur air mencakup 1,4 juta mil persegi atau 3,6 juta kilometer persegi. Selain itu, menurut Presiden Filipina, Cina mengklaim lebih dari 80% Laut Cina Selatan dan mendukung klaimnya dengan peta tahun 1947 yang menunjukkan garis samar-samar yang disebut garis 9 garis atau 9 dash line. Sedangkan Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan mengklaim bagian dari wilayah maritim yang sama. Namun tidak bisa dipungkiri jika selain Vietnam dan Filipina, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang diklaim wilayah kedaulatannya oleh Cina atau wilayah perbatasan 9 garis-garis. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa setelah konflik perbatasan antar Indonesia dan Cina sempat mereda beberapa bulan yang lalu dengan aksi main caplok-caplokan Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif atau 9 dash line wilayah kedaulatan NKRI. Kali ini, Tiongkok kembali membuat situasi di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Indonesia semakin bergejolak. Pasalnya, wilayah perbatasan 9 dash line atau Laut Natuna telah diklaim sepihak oleh Cina dan menganggap jika wilayah tersebut adalah merupakan zona ekonomi eksklusif Tiongkok. Kembalinya Tiongkok membuat rusuh di Laut Natuna ini dilakukan pasca membuat rusuh terhadap beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga dibuat geram atas kesewenang-wenangan Cina dengan main caplok-caplok laut maritim negaranya. Misalkan saja, baru-baru ini Cina menenggelamkan kapal-kapal nelayan Vietnam dan Filipina di wilayah Kepulauan Paracel dan Spratly. Namun, mengetahui akan hal tersebut, Indonesia kembali melakukan antisipasi atau memperkuat sistem pertahanan lautnya di wilayah maritim 9 dash line. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebab dikhawatirkan terjadinya peristiwa serupa seperti klaim Cina beberapa bulan yang lalu di wilayah Laut Natuna dan klaim Cina terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Cina yang tidak pernah merasa bosan untuk melakukan aksi rusuh dan provokasinya dengan salah satu kekuatan militer terbesar yang dimiliki saat ini, memang seakan sengaja mencari gara-gara dengan Indonesia di Laut Natuna dengan cara-cara baru agar semakin memperkuat posisi klaimnya dengan sorotan media informasi Cina dan dunia.